Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam berjuang itu ada 3 kelompok yang harus aktif di situ. Ada orang berjuang mengandalkan fisiknya, yaitu jihad. Ada orang berjuang mengandalkan otaknya, itu namanya ijtihad. Ada orang berjuang mengandalkan hati nurani yang sangat dalam, itu namanya mujahadah. Perjuangan yang paling tinggi ialah perjuangan dengan hati nurani atau mujahadah. Para pemirsa, sudah pernahkah melakukan mujahadah? Sudah pernahkah melakukan ijtihad? Jangan-jangan yang baru kita lakukan selama ini adalah jihad. Jihad itu adalah perbuatan fisik, ya. Jihad dengan fisik itu apa yang dilukiskan Rasulullah SAW maqal, ya. Darahnya para prajurit, ya. Begini redaksinya. Tintanya, setetes tintanya para ulama lebih berharga daripada tumpahan darahnya para prajurit. Kenapa? Prajurit itu ya sama dengan jenderal kalau kita dalam analogikan dalam ilmu kemiliteran tentara. 100 prajurit itu setara dengan 1 jenderal. Seandainya boleh orang mengandai-andai, lebih baik prajuritnya 100 itu gugur daripada seorang jenderalnya. Jadi setetes tintanya para ulama lebih mulia daripada tumpahan darahnya para syuhada. Kenapa syuhada itu berjuang dengan jihad fisik? Kenapa ulama? Dia berjuang dengan ijtihadnya, akalnya. Berarti perjuangan nalar akal itu lebih mulia, lebih besar pahalanya di mata Allah daripada hanya fisik. Fisik itu siapapun juga boleh, tapi berjuang dengan nalar hanya orang pintar yang bisa berjuang dengan nalar. Tidak semuanya orang ulama. Tapi masih ada yang lebih tinggi daripada ijtihad, yaitu mujahadah. Mujahadah ini adalah perbuatan hati yang sangat suci di dalam. Nah, orang yang melakukan perjuangan batin, hati-hati, sebab orang inilah yang bisa menggores atau bisa membelah langit, istilahnya itu. Orang yang melakukan mujahadah, berjuang secara batin, maka insya Allah akan mendapatkan suatu keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan secara mujahadah inilah nanti yang akan sangat-sangat mahal. Tetapi alangkah sempurnanya kalau sebuah perjuangan dikombinasikan antara jihad, ijtihad, dan mujahadah. Ada perjuangannya fisiknya, ada juga otaknya main, dan ada juga mujahadahnya. Itulah sempurnanya sebuah perjuangan. Sebetulnya yang dimaksud jihad, al-jihad fil Islam, yaitu kombinasi perjuangan fisik, nalar, dan hati nurani. Tidak bisa disebut sebagai jihad kalau tidak ada pembenaran dari nalar, ijtihad, atau hati nurani, mujahadah. Perbuatan nekat namanya itu. Karena itu para pemirsa, di dalam berjihad itu jangan pernah menyingkirkan akal yang sehat, jangan pernah menyingkirkan hati nurani, mujahadah. Ya, jadi inilah kegagalan kelompok garis keras itu, karena seringkali mengartikan jihad itu hanya perjuangan fisik. Padahal dalam Islam itu nggak boleh orang nekat. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahluk. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan, itu kata Quran. Sudah tahu kalau itu nanti akan mati, itu nggak boleh. Maka itu dalam Islam tidak boleh bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri sama dengan mati kafir. Ulama fikih mengatakan kalau ada orang yang bunuh diri, jangan dikafani, jangan disolati, karena itu orang kafir. Jadi kalau ada teroris memperatasnamakan Islam, ya, lantas merelakan dirinya untuk meledakkan dirinya, orang yang tidak berdosa pun bergelimpangan di situ. Bagaimana jadinya? Nabi tidak pernah mencontohkan pemandangan seperti ini. Sahabat-sahabat Nabi pun juga tidak. Kenapa Nabi hijrah?
Kenapa enggak mati aja di Mekah bersama dengan umatnya di situ? Enggak. Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati konyol kalau dia nekat, tidak mau mengenal apa yang disebut dengan perjuangan-perjuangan alternatif termasuk hijrah. Nah, marilah kita meningkatkan mujahadah kita, ibadah batiniah kita yang kurang selama ini. Bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk memperkuat mujahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.